Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini. Ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Diberikan kita waktu luang, di mana dua nikmat ini banyak orang melalaikannya. Berikutnya, kita masuk sekarang pada penjelasan atau syarah daripada tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Ambil bagian yang pertama dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini yang kesekian kalinya dalam banyak ayat, ya, dalam banyak surat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah daripada iblis laknatullahi alaih. Begitu juga tentang Nabi Adam. Dalam surat Al-Isra Allah menyebutkannya, dalam surat Taha disebutkan, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, dalam surat Al-Hijr banyak menjelaskan tentang perbuatan daripada iblis laknatullahi alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna, ya, wa idz qulna, dan wa bermakna dan, yang seperti biasa kita ini, idz tatkala atau manakala. Nah, itu bahasa ibu apa ini? Wa idz tatkala atau manakala. Bila mana? Nah, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Tatkala, manakala, bila mana. Kulna, ya, ini kami telah mengatakan. Nah, itu menunjukkan kami. Ya, kultu, saya mengatakan. Qala, dia laki-laki mengatakan. Qalat, dia perempuan mengatakan. Ya, kulna, kami mengatakan. Lil malaikati, li sudah beberapa kali kita sebutkan, li untuk, bagi, gitu. Al malaikah itu bisa juga bermakna kepada, al malaikah malaikat. Jadi wa idz qulna lil malaikah, dan tatkala, manakala, bila mana. Nah, kami mengatakan kepada malaikat. Usjudu, ini perintah, ya. Usjudu li Adam. Ya, cara membaca hamzah wasal pernah saya jelaskan dalam buku tajwid. Kenapa tidak isjudu? Usjudu, tengok huruf yang ketiga. Kalau dia dhammah maka ikut dhammah. Usjudu, kalian semua sujud. Ya, kalian hendaklah sujud. Hendaklah kalian sujud. Li Adam tadi sudah, lil malaikah. Jadi li kepada Adam, Nabi Adam. Jadi wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan manakala, tatkala, bila mana, mana-mana ibu ambilnya. Kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian. Usjudu, sujudlah kalian, ya, li Adam, kepada Nabi Adam. Nah, di sini di buku kita ada penjelasan tentang usjudu li Adam. Ay hayyuhu bisujudi lahu kama amartukum ta'atan li. Yaitu berilah dia penghormatan dengan sujud. Bagi siapa? Bagi Nabi Adam. Sebagaimana aku perintahkan kalian, dan ini bentuk ta'atan li, sebagai bentuk ketaatan kepada, sebagai bentuk ketaatan kepada saya. Oke. Ini yang bagian yang pertama. Fasajadu, fa, maka
Sajadu, sajada, sajada, sajadu. Nah itu. Jadi hum sajadu, maka mereka sujud. Ya, jadi waw itu waw jamaah, waw plural. Fasajadu, maka mereka sujud. Siapa yang sujud? Malaikat. Illa, except. Dimanapun ibu jumpai illa bermakna kecuali, except. Iblis, iblis, kecuali iblis. Karena adalah, ya, adalah dia, ya kan? Karena kalau kanat adalah dia perempuan. Karena adalah dia laki-laki. Karena adalah dia min dari al-jin, dari jin. Karena minal jin, adalah dia dari jin. Nah, makna perkata dulu ya. Fa tadi sudah, maka fasaqa, maka fasaqa, maka dia fasik. Ya, dia fasik. Fasik bisa juga bermakna durhaka. Fasaqa, maka dia bermaksiat, dia durhaka. Karena arti fasik itu adalah al-khuruju an ta'atillah. Ya, keluar dari ketaatan kepada Allah namanya fasik. Jadi fasaqa, maka dia fasik. Maka dia durhaka, maka dia tidak taat. Dia ya takna, gitu ya. Fasaqa, maka dia fasik, dia enggan. Bisa juga an dari amri rabbihi, amr perintah. Ya, amri rabbihi Tuhannya. Ya, fasaqa an amri rabbih. Maka disebutkan fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka malaikat itu illa iblis. Karena minal jinni, adalah dia iblis itu dari kalangan jin. Fasaqa an amri rabbih, maka dia fasik, dia mendurhakai perintah Tuhannya. Oke, lanjut. Allah Subhanahu wa taala menegur, afatattakhidunahu, apakah sama dengan hal, ahadza kitabun, apakah ini sebuah buku? Samaran ibu mengatakan hal hadza kitabun, ya. Afatattakhidunahu, dzuna ini waw jama', ya. Jadi afatattakhidunahu, apakah, tattakhidu kalian menjadikan. Jadi apakah kalian menjadikan dia, afatattakhidunahu, ya. Apakah kalian menjadikan dia? Siapa maksudnya ini? Dia di sini, ya. Iblis tadi, apakah kalian menjadikan dia? Ya. Cocok tidak kalian menjadikan dia? Wa dzurriyyatahu, ya. Di sini fa yang tadi apakah fa, maka tattakhidhu hu dia. Jadi apa tattakhidhunahu, apakah The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. wa dzurriyyatahu, wa dan, ya, dzurriyyah, ya, dzurriyyah kita, ya, dan siapa? Hu dia. Wa dzurriyyatahu, dan keturunan dia. Dia ini ya, iblis. Aulia, ya, wali, artinya pemimpin. Aulia, jadi pemimpin. Min dari duni, selain saya. Jadi min duni, ya, dari duni, dun, selain saya. Ni itu menunjukkan ke sayanya. Wahum, dan hum, mereka. Jadi wahum dan mereka. Lakum, tadi la sudah. La bagi. Lakum bagi kalian. Adu, musuh. Jadi diambil sekarang, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan dia? Atau pantas tidak kalian menjadikan dia? Wa dzurriyyatahu, dan anak keturunannya. Awliya'a min duni, sebagai pemimpin-pemimpin
apa namanya sebagai pemimpin apa penolong selain saya. Ya, auliya min duni wa hum lakum adu. Sedangkan mereka bagi kalian itu musuh. Allah sebutkan ini, sudah diingatkan. Mereka, iblis itu bagi kalian itu musuh. Oke. Bisa, dimanapun jumpai, bisa. Seburuk-buruk. Ya. Lil zalimina. Tadi, lil malaikah. Li Adam. Lil zalimin. Li bagi al-zalimin, orang-orang yang zalim. Badala pengganti. Ya. Bisa lil zalimina badala. Nah, ini bagian dari yang pertama, penjelasan kita dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 berkaitan dengan ma'ani al-kalimat. Ya, makna-makna kalimatnya. Kemudian berikutnya, yang kedua, makna secara umum yang kita sebutkan tadi dari karena terjemahan itu adalah tafsir maknawi. Jadi kita ambil yang pertama, tafsir harfi, menjelaskan tentang kalimat per kalimat maknanya. Kemudian tafsir maknawi, karena dalam Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan dengan tafsir harfi, namun disesuaikan dengan ya makna yang terkandung padanya. Kemudian berikutnya kita ambil penjelasannya di buku ibu Usjudu li Adam, sudah saya sebutkan, illa iblis, kecuali iblis, yang dimana dikatakan illa iblis ay asy-syaitan, yaitu syaitan, abas sujud wa rafadahu, dia sujud, dia enggan sujud dan dia menolak untuk sujud. Wa huwa makna fasaqa an amri rabbih, itulah makna dari fasaqa an amri rabbih, ay kharaja an ta'atihi, ay maksudnya dia keluar dari ketaatan kepadanya. Walam yakun minal malaikah bal kana minal jin, dan dia bukan dari golongan malaikat, bal kana minal jinni, tapi dia dari kalangan jin. Lidza amkanahu an yu'si rabbahu, oleh karena itu dia mampu, ya, dia bisa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, ya, ay al-istifhamul istinkar, dikatakan pertanyaan ini adalah untuk mengingkari. Yungkiru ta'ala ala bani Adam ittikhadz syaitan, Allah Subhanahu wa taala mengingkari bani Adam, anaknya keturunan Nabi Adam, ittikhadz syaitan wa auladahu, menjadikan syaitan dan anak-anak cucu keturunannya sebagai aulia, sebagai pemimpin-pemimpin, ya, wali-wali, penolong-penolong, yuta'una wa yuwaluna bil mahabbati wal munasarah, yang mereka ini dijadikan pemimpin yang dia cintai, ya, pemimpin-pemimpin yang dia cintai, kemudian yang dia tolong. Wa hum adu, sedangkan mereka itu musuh. Ajaban li hali bani Adam kaifa yaf'aluna dzalik. Sungguh aneh perbuatan anak Adam, cemana dia buat seperti itu. Kemudian lidz zalimina badala ay qabh. Ya, ini adalah perbuatan yang qabh, buruk. Badalan ta'at iblis wa dzurriyyatahu an ta'atillahi wa rasulih. Ya, ini buruknya mengganti yang harusnya, ya, mereka ini kan taat kepada Allah namun mereka taat kepada iblis. Dikatakan badala ta'at iblis wa dzurriyyatahu an ta'atillahi wa rasulih. Dia mengganti taat kepada iblis dan anak cucunya, ya, daripada dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Oke, ini bagian yang pertama. Sekarang kita ambil penjelasan para ulama yang berkaitan dengan ayat yang 50 dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberitahukan tentang permusuhan iblis. Ya. Permusuhan iblis pada ayat ini. Dan kalau ibu terus ikutin tafsir ini dari pertama kemarin, dia kan nyambung, subhanallah. Pembahasannya itu nyambung, maka indahnya kalau ibu paham urutannya. Dia nyambung bagaimana mereka dahulu menolak Nabi SAW dan dakwahnya, meminta bukti yang nyata, benar nggak dia sebagai Nabi. Kemudian turunlah tentang ayat yang menjelaskan tentang surat Al-Kahfi. Kemudian berikutnya lagi, terus mereka meminta bukti-bukti tersebut, dan bahkan terakhir mereka mau masuk Islam, namun
orang-orang miskin harus keluar, nggak boleh bersama mereka. Waliyadzubillah. Disebutkan masih berkaitan dengan keadaan-keadaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat agar mereka sujud kepada Nabi Adam. Dan ini adalah sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam dan pengagungan, serta ini bentuk taat mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam banyak ayat kita jumpai yang sama. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sama. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang bagaimana kefasikan yang dilakukan oleh iblis. Laknatullahi alaih. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud. Namun yang sujud hanya malaikat saja. Tadi misalnya kita sebutkan, Ibu bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah manakala kami perintahkan kepada malaikat untuk sujudlah kalian kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblisa aba wastakbar, maka sujudlah malaikat tersebut illa iblis, kecuali iblis, aba, dia enggan, wastakbar, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bi, dalam surat Al-Isra kaitannya dengan mereka, lupa bagian ayatnya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina. Itu dia. Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Dan kami ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian di Adam, kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblis, sujudlah mereka kecuali iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina, yang dimana dia ini sombong, dia mengatakan, apakah aku sujud? Ya, liman khalaqta tina, apakah aku akan sujud pada orang yang engkau ciptakan dia dari tanah? Dia sombong di sini. Ya, mengatakan, apakah aku akan sujud dari yang kau ciptakan dia dari tanah? Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Dia sampai bersumpah, dia mengatakan, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Wahai Tuhan, coba jelaskan kepadaku. Ya, jelaskan kepadaku, ini enggak yang engkau muliakan daripada aku, orang ini yang kamu muliakan daripada aku. Dia memprotes ini. Ya, dia protes. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya. Bagaimana dia protes? Seandainya dia diberikan waktu sampai hari kiamat, dia pasti akan sesatkan keturunannya kecuali sedikit saja. Banyak. Ya, dalam surat Al-A'raf juga menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Dan beberapa surat yang lain menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka sujud sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun mereka tidak mau. Ya, yang sujud hanya malaikat. Dalam surat Al-Hijr juga sama. Ya, dalam surat Al-Hijr juga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan agar mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, para malaikat langsung sujud. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang itu, Ibu, ya. Sujudlah malaikat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Poinnya di sini, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia. Inni khaliqum bashara, aku akan menciptakan manusia. Ya, seorang manusia.
Namun ketika diperintahkan mereka sujud, apabila aku sudah selesai ya menciptakan manusia tersebut dari tanah liat yang kering dan lumpur yang hitam, maka ya sudah selesai dan ditiupkan padanya roh, maka sujudlah kalian semua. Sujudlah mereka semuanya, malah malaikat tersebut, kecuali iblis yang tidak mau dia itu sujud. Bahkan dia sampai mengatakan, qala ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun. Aku enggak bakalan, saya tidak akan pernah sujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat kering min hama'in masnun, ya, dari tanah kering yang min hama'in masnun, dari lumpur yang hitam. Dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala fakhruj minha fa innaka rajim, dan seterusnya. Ini di antara beberapa yang kita sebutkan, ini menerangkan tentang pembangkangan iblis laknatullahi alaih. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dalam satu surat tadi disebutkan, asjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud dari yang engkau ciptakan dari tanah. Dalam ayat yang lain surat Al-A'raf, dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. So I'm better than him. Kan begitu. Banyak ya yang dia itu tidak mau. Dia membantah. Kemudian melalui ayat-ayat yang kita baca tadi jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang permusuhan daripada iblis laknatullahi alaih bagi kita, anak cucunya Nabi Adam. Dari sini saja sudah diketahui. Ya, bahkan ketika Nabi Adam sudah diciptakan, ya, sudah dihidupkan dan para malaikat sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah apa? Mereka yang tidak mau sujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, innahu aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Innaka, ya, dan seterusnya dalam surat Thaha. Allah Subhanahu mengingatkan Nabi Adam, innahu aduwwun laka. Ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Banyak sekali ayat. Ya, innahu aduwwun laka wa li zaujik. Itu syaitan, iblis ini, dia musuh kamu dan juga istrimu. Fala yakhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga yang akhirnya kalian akan merasa sedih. Ya, akan merasakan keburukan. Waliyadzubillah. Dan ini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaitannya dengan permusuhan di antara mereka. Kemudian iblis laknatullahi alaih ketika diperintahkan sujud dan dia merasa dirinya lebih baik ya daripada manusia itu sendiri. Maka ini orang-orang yang merasa dirinya ya better than other gitu ya. Itu hati-hati. Itu mengambil sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullahi alaih. Pada ayat ini sebenarnya terdapat perselisihan di antara para ulama, dan ini sudah kita sebutkan di makna ayatnya tadi, bahwasanya illa iblisa. Ibu lihat di situ, illa iblis, kecuali iblis, walam yakun minal malaikah, dikatakan bal kana minal jinni. Dia bukan dari kelompok malaikat tapi dia dari jin. Nah, agar ibu memiliki pemahaman, para ulama berselisih. Apakah jin ini dari kalangan malaikat? Ataukah dia iblis ini dari kalangan malaikat ataukah dia dekat dengan jin? Ya, para ulama
berselisih tentang masalah ini. Ada yang berpendapat bahwasanya ya jin ini adalah atau iblis ini adalah dia termasuk dari kalangan malaikat. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya dia termasuk dari kalangan malaikat. Dan ini mereka mengambil ketika disebutkan sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, ini dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan tentang hal tersebut. Ketika diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujudlah mereka kecuali iblis. Maka dari sini mereka mengatakan pengecualian ini menunjukkan dia termasuk dari kalangan malaikat namun yang tidak mau sujud. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hal tersebut nanti Ibu bisa paham. Ya. Pendalilan mereka tentunya. Misalnya dalam ucapan kita mengatakan semua di sini dah masuk kecuali Bu Akmal misalnya. Berarti semua di sini yang hadir adalah anggota pengajian muslimah kecuali Bu Akmal. Berarti Bu Akmal ini sebenarnya anggota muslimah tapi dia tidak bisa hadir. Sekedar contoh ya, sekedar contoh seperti itu. Ini berarti memasukkan Bu Akmal memang bagian dari anggota kajian muslimah. Nah, sekedar contoh. Maka di sini dikatakan ya, istifna yang dipakai ini menunjukkan dia itu iblis itu bagian dari malaikat. Ya, artinya pengecualian yang dikecualikan itu bagian daripada kelompok tersebut. Ya, bagian daripada kelompok tersebut atau rombongan tersebut. Maka di sini sebagian para ulama mengatakan iblis adalah bagian dari malaikat yang ingkar dia tidak mau. Nah, akan tetapi dari segi bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya, semua hadir kecuali anak-anak di sini kita camping. Semua hadir kecuali Pak Ustadz. Ya, semua hadir kecuali Pak Ustadz. Ini anak-anak kita ajak camping untuk tafakur alam, misalnya. Semua hadir anak-anak kecuali Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz bagian dari anak-anak? Tidak. Dia bagian dari penyelenggara, anak-anak semua sudah hadir. Kecuali Pak Ustadz yang belum hadir. Misalnya. Maka di sini berarti diambil pendapat yang kedua, istisna di sini, istisna munqati, yang dimana iblis tersebut bukan daripada bagian dari malaikat. Ya, bukan termasuk rombongan malaikat. Dan ini menunjukkan bahwasanya sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Dan iblis ini bukan dari kalangan malaikat. Dan dua pendapat ini masing-masing memiliki dalil. Ya, masing-masing memiliki penguat. Apakah dia dari kalangan malaikat ataukah dia memang dari kalangan jin? Ya, laknatullahi alaih. Berikutnya, pendapat yang lebih kuat ya dari dua pendapat tadi adalah iblis bukanlah dari golongan malaikat. Ya, iblis ini pendapat yang paling kuat, iblis bukanlah dari golongan malaikat. Karena beberapa ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya kana minal jinni, dia itu adalah dari kelompok bangsa jin. Kana minal jinni. Kemudian juga sebagaimana disebutkan pada ayat yang kita baca, ka illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Ini menunjukkan bahwasanya iblis ini dahulunya mereka orang saleh. Kalau dia ini dari kelompok, apakah dia dari malaikat ataukah dari bangsa jin, ini memang khilaf para ulama. Namun yang lebih kuat adalah
dia bukan dari malaikat. Namun yang disepakati adalah iblis ini dahulunya orang yang saleh. Ini yang disepakati. Tidak ada yang berselisih. Iblis ini dahulunya dia orang yang saleh. Dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dengan ketidakikhlasan dia tersebut. Ya, begitu diperintahkan agar sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan dia ya dalam beribadah bukan agar dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, dan ini menunjukkan bahwasanya saking rajinnya dia beribadah sampai dimasukkan ke dalam kelompoknya para malaikat. Bagaimana rajinnya dia beribadah itu. Ini iblis ini. Saking rajinnya tersebut dia dikelompokkan ke dalam golongan malaikat. Namun dia mulai membangkang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau. Ya. Dia tidak mau untuk sujud kepada yang terbuat daripada tanah itu sendiri. Waliyadzubillah. Dan beberapa yang lain yang menunjukkan tentang kuatnya dia bukan dari malaikat. Tadi kita mengatakan fafasaqa an amri rabbih. Dia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Ada malaikat yang durhaka? Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas di situ sifat daripada malaikat tersebut. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala pada apa yang mereka diperintahkan padanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Ini berkaitan dengan mereka. Ya. Bahwasanya dia bukan termasuk golongan malaikat karena malaikat tidak pernah bermaksiat. Sedangkan dia bermaksiat, oh berarti bukan dari golongan malaikat. Nah, ini misalnya. Kemudian juga dalil yang kuat, kenapa kita ambil dia bukan dari golongan malaikat? Karena ibu akan jumpai nanti beberapa yang mengatakan dia dari golongan malaikat. Dalil yang kedua adalah asal penciptaannya berbeda. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hal tersebut. Ya. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, misalnya. Berbeda-beda. Berikutnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia ini bukan dari kalangan malaikat, asal penciptaannya berbeda. Sudah berapa poin saya sebutkan? Nggak ada poinnya di sini. Ya, tadi kita mengatakan bermaksiat. Malaikat tidak ada yang bermaksiat. Dan selalu taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, di sini asal penciptaannya berbeda. Manusia dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya unsur penciptaannya berbeda. Menunjukkan bahwasanya ya ini tidaklah dia dari golongan malaikat. Berikutnya, illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Maka dia bermaksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau. Dia enggan, aba, wastakbar, dia enggan dan sombong. Ya. Ini bagaimana iblis laknatullahi alaih. Berikutnya, fa fasaqa an amri rabbih.
afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Patut enggak atau patutkah kalian menjadikan dia dan anak cucu kalian sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin, penolong-penolong, ya, min duni selain saya, wa hum lakum adu, dan mereka bagi kalian itu musuh. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis laknatullahi alaihi ini sebagai musuh kita. Berikutnya, sifat yang diambil oleh orang-orang zaman sekarang, ini diambil sedikit faedahnya, namun kita ambil aja dulu. Yang dimana mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain, lebih kaya daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, yang mereka mengukur sesuatu itu dengan duniawiyah, dengan perkara duniawi. Inilah iblis laknatullahi alaih. Berikutnya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah kalian menjadikan, dan ini poin yang kita ambil di sini akan dijelaskan pada ayat-ayat yang setelahnya. Ya. Bagaimana mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ibu harus paham bahwasanya di kalangan umat Islam, kaum sufi, mereka membuat pernyataan yang sangat mengagetkan, ya, yaitu misalnya Al-Hallaj, yang dia memiliki akidah wahdatul wujud, ya. Al-Hallaj memiliki akidah wahdatul wujud, menyamakan, yang di sini dia mengaku sebagai, yang dia itu mengaku sebagai Tuhan, ya. Al-Hallaj ini mengaku, dan ini sebenarnya banyak sekali, ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan dia yang berkaitan dengan iblis laknatullahi alaih. Bukanlah musuh, bukan dia orang yang durhaka, namun iblis bertauhid, kata mereka. Ya, kok bisa iblis bertauhid? Karena dia diperintahkan sujud kepada selain Allah, dia tidak mau. Dia hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ini adalah jenis-jenis orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi iblis dikatakan bertauhid. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Berikutnya, ini kaitannya dengan Al-Hallaj, banyak sekali omongannya di sini, saya nggak perlukan. Saya rasa tidak kita perlukan untuk jelaskan tentang iblis yang dia anggap orang yang bertauhid itu. Panjang sekali ungkapan-ungkapannya di sini. Berikutnya, mereka ini, iblis tersebut, dijadikan musuh. Wahum lakum adu. Ya, dan tadi kita sebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Bahwasanya, ya, innahu aduwwul laka. Dia itu adalah musuh bagi kamu, wali zaujika, dan istri kamu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dan beberapa ayat yang lain, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Iblis ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya, waliyadzubillah. Inilah yang mereka yakini pada Al-Hallaj dan yang lainnya, karena ketidakmau sujudannya kepada Nabi Adam, ini dikatakan bertauhid. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dia ini adalah musuh. Dalam firman yang lain yang menjelaskan tentang bahwasanya iblis tersebut dan keturunannya ini mereka adalah menjadi musuh. Dan ini menunjukkan bahwasanya ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan ini pada ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan iblis sebagai musuh kalian. Dan kalian mengetahui iblis ini sebagai musuh. Allah jelaskan dan kalian sudah tahu iblis ini sebagai musuh. Kenapa kalian menjadikan dia sebagai wali? Dan orang-orang yang setelahnya, anak keturunannya. Dan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu menunjukkan iblis ini memiliki keturunan. Dia memiliki anak seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Ya. Jadi dia memiliki dzurriyyah, keturunan, dia memiliki anak. Dan ini menunjukkan bahwasanya iblis ya juga dapat melakukan hubungan biologis yang menunjukkan bisa mendapatkan anak dengan sebabnya. Namun bukan sebagai urusan kita. Dikatakan ya afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, dzurriyyahnya itu bukan sebagai urusan kita dan tidak dijelaskan berapa lama misalnya. Ya, berapa lama mereka ini hamil, berapa lama dia ini menyusui, ini bukan urusan kita dan tidak dijelaskan. Ya, ini bukan urusan yang dijelaskan untuk hal tersebut. Namun mereka ini memiliki keturunan dan ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, berikutnya ini beberapa ayat semua dibawakan kaitannya dengan pembangkangan iblis. Laknatullahi alaih, yang dia ini adalah sebagai musuh bagi kita. Bi'sa lidzalimina badala. Allah Subhanahu wa taala ya bi'sa lidzalimin. Seburuk-buruk. Ya, seburuk-buruk. Bi'sa lidzalimin, bagi orang yang zalim itu badala pengganti. Kenapa? Dia mengganti taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan Rasulnya diganti dengan taat kepada iblis laknatullahi alaih. Ini orang yang menjadikan iblis, yang menjadikan syaitan. Dan ibu ingatkan, dia sudah bersumpah. Tadi saya sebutkan diantaranya dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Hijr, dalam surat Taha, dalam surat Al-Baqarah, dan beberapa yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana sumpahnya iblis agar menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzirin. Ya, ila yaumil waqtil ma'lum, dan seterusnya. Ya. Berikutnya. Jadi sudah jelas mereka ini adalah musuh bagi kita, dan manakala dia berkhutbah di neraka nanti, kan iblis itu kan berkhutbah. Manakala dia berkhutbah di neraka, si iblis laknatullahi alaihi ini, ya dalam surat Ibrahim misalnya disebutkan, falamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, sungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku memberikan kalian janji dan aku ingkari janji itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dia mengelak di situ di hadapan semua pengikutnya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku ini tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki upaya bagi kalian, illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma ngajak kalian. Kalian yang mau aku ajak. Fala talumuni. Ya, kalian saya ajak, kalian nggak mau saya ajak. Saya cuma mengajak, kalian mau saya ajak. Sudah tahu saya musuh. Saya ajak, kenapa mau? Fala talumuni. Jangan salahkan saya. Saya cuma mengajak. Katanya iblis. Walumu anfusakum. Salahkan diri kalian. Ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku nggak bisa nolong kalian, kalian juga nggak bisa nolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari semua yang kamu jadikan ya ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Yang kalian sekutukan aku dengannya sebelumnya di dunia. Aku ingkari. Dia tidak mau.
dia tidak mengakui. Waliyadzubillah. Nah, inilah yang perlu dipahami kaitan dengan permusuhan kita sampai hari kiamat dengan iblis laknatullah alaih. Oke, sambung kita. Nah, ayat-ayat berikutnya ini masih menerangkan tentang iblis ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tadi tentang iblis laknatullahi alaih yang dia ini disembah selain Allah. Iblis ini diikuti dan banyak pengikutnya. Ya, banyak pengikutnya dan ini sumpah dia. Sampai dikatakan yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya segolongan sedikit saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja yang akan taat dan kebanyakan di antara mereka akan mengikuti iblis laknatullah alaih. Kemudian ma asyhadtuhum. Ma ini banyak artinya, Bu Ibu. Jadi kalau Ibu catat sekarang ma di sini berbeda, ma kemarin berbeda, ma di tempat lain pun berbeda. Tergantung. Ma hadza, apa ini? Masmuk, siapa namamu? Itu ma juga. Bukan man ismuk. Masmuk, siapa namamu? Ma hadza, apa ini? Ya, ma fa'altuhu, aku tak pernah buat. Ya. Ma yadhhab, dia tidak pergi. Ya. Jadi tergantung di mana diletakkan. Itu mana ma. Jadi Ibu tengok, Ibu catat sekarang ma di sini berbeda, tempat lain mungkin Ibu akan catat yang berbeda. Ya, jadi tidak dia memiliki makna yang pasti. Ma, sekarang asyhadtuhum. Asyhada. Ya, asyhada mempersaksikan. Tu mi hum mereka. Subhanallah. Asyhada tu hum. Jadi persaksian saya mereka. Tu itu adalah fi'ilnya. Jadi ma asyhadtuhum. Aku tidak pernah ya menjadikan mereka atau mempersaksikan mereka. Ma asyhadtuhum. Tidak pernah aku mensaksirkan mereka. Dihadirkan dia, gitu ya. Tidak pernah. Khalqa, hum itu siapa tadi? Iblis. Khalqa, penciptaan. Ya. As-samawat, langit-langit. Ya. Wal ardi, dan bumi. Jadi ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi. Aku tidak pernah menghadirkan mereka. Ya, ma asyhadtuhum. Aku tidak pernah menghadirkan mereka untuk mempersaksikan apa? Mempersaksikan khalqas samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi. Nanti kita jelaskan. Wala, dan tidak juga. Wa tidak, la ya, la wa dan la tidak. Khalqa anfusihim, penciptaan diri mereka juga. Wa ma kuntu, sama lagi tadi. Wa ma, dan tidak juga. Dan tidaklah. Kuntu, tadi sudah kita mengatakan kana minal jinni. Kana adalah dia. Kuntu, ya, bukan kana ana, bukan. Kuntu, tadi adalah dia, adalah saya. Nah, gitu kan? Wa ma kuntu, dan tidak saya, nanti kita artikan, muttakhidha, mengambil, menjadikan. Nah, tergantung dari kalimatnya. Al-mudillin, ya, al-mudillin, orang-orang yang menyesatkan. Aduda, pembantu ataupun penolong. Pembantu atau penolong.
Berikutnya, ya, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Tidaklah aku menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Tidak juga aku hadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan mereka. Ya. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan tidaklah aku menjadikan orang-orang yang sesat itu, ya, muttakhidhal mudillina aduda, sebagai penolong, pembantu bagi dia. Nah, ambil sekarang di buku ibu dikatakan al-mudillina aduda, ya, ay ma kuntu muttakhidhasy syayatin minal insi wal jinni a'wanan fil khalqi wat tadbiri fa kaifa tuti'unahum wa ta'sunani. Dikatakan al-mudillina adudae ma kuntu muttakhidhasy syaitan. Tidaklah aku menjadikan setan-setan dari kalangan manusia dan jin sebagai penolong dalam penciptaan dan pengaturan. Ya, tidak menjadikan kita sebagai penolong dan pengaturan, tidak. Membantu kita dijadikan sebagai penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa tuti'unahum wa ta'sunani? Bagaimana kalian akan mentaati dia dan mendurhakai saya? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis laknatullahi alaihi dan keturunan-keturunannya. Setelah disebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu. Ini karena, ya, mereka, iblis laknatullahi alaihi, tidak berhak untuk disembah. Nah, Ustaz, kok kita kan tidak pernah menyembah iblis? Ya, ini pembahasan saya di beberapa pekan yang lalu di hari Senin. Kaitan dengan taat kepada mereka itu bentuk penyembahan kepada mereka. Ya, taat kepada mereka ini bentuk penyembahan kepada mereka. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis laknatullahi alaih, ya, yang mereka jadikan sebagai Tuhan selain Allah atau yang mereka ikuti. Seandainya dia sudah ada ketika penciptaan langit dan bumi, ya, dia sudah ada ketika penciptaan langit dan bumi. Ini ketika penciptaan langit dan bumi dia ada. Maka, ya, dikatakan ini kalau dia sudah ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala bekerja sama dengan iblis. Ya, Allah bekerja sama dengan iblis. Waliyadzubillah. Dalam penciptaan langit dan bumi. Namun nyatanya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan iblis tidak ada. Ya, dan iblis tidak ada. Berikutnya, yang berkaitan dengan mereka, iblis tersebut, dia tidak dibawa, ya, dia tidak dibawa untuk ikut serta dalam penciptaan langit dan bumi dan juga dalam penciptaan diri mereka sendiri. Dia tidak diikut sertakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan langit dan bumi, ya, dan iblis serta keturunannya tidak ikut. Dan para ulama mengatakan dia tidak diikut sertakan dalam penciptaan langit dan bumi. Begitu juga penciptaan diri mereka. Ya. Di antara para ulama mengatakan ini menunjukkan dalil yang umum. Ada juga mengatakan ini hanya berlaku pada iblis. Ada mengatakan dalil umum. Kepada siapa disembah, ya, selain Allah. Ya. Baik itu para malaikat, nabi, jin, orang saleh,
siapapun yang disembah dari kalangan jin, dari kalangan nabi, dari kalangan orang saleh, ya, yang mereka sembah tersebut nabi yang mereka sembah, ini kalau ada, malaikat yang mereka sembah, jin yang mereka sembah, semua di sini tidak memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi ini. Makanya dalam surat Luqman, ya, dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dan gunung-gunung, dan di akhirnya beliau mengatakan, Allah berfirman, "Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Hadza khalqullah. Ketika disebut langit diangkat tanpa tiang, bighairi amadin tarawnaha, wa alqa fil ardi rawasiya, dan di bumi dijadikan, diletakkan gunung-gunung sebagai pengokoh. Dan disebutkan kaitan dengan, ya, mereka tidak ada kemampuan sedikit pun dalam penciptaan. Setelah Allah menyebutkan penciptaannya dan mengatakan, hadza khalqullah, ini ciptaannya Allah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka segeralah, ya, fa'aruni, tunjukkan kepada saya, madza khalaqal ladzina min duni, apa yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, mana tunjukkan. Kalau memang Yesus sebagai Tuhan, tunjukkan mana ciptaannya Yesus. Ya, ini pada bagian ayat ini jelas sekali disebutkan kaitannya dengan, ya, iblis laknatullahi alaihi. Ini masih tentang dia semua ini, Bu-ibu. Oke, lanjut. Jadi mereka yang dijadikan sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diikutsertakan dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak. Berikutnya, wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Tadi sudah, ya. Penciptaan langit dan bumi dan juga penciptaan mereka juga. Penciptaan mereka juga mereka tidak mengetahuinya. Ya, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Ini menunjukkan bahwasanya dikatakan tidaklah aku tersebut mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya isyarat iblis dan keturunannya adalah makhluk yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya mereka ini adalah makhluk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak berhak untuk disembah sama sekali. Mereka tidak memiliki hak untuk disembah sama sekali. Waliyadzubillah. Lanjut. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya, Ibu-ibu, ya. Allah berfirman, bagian yang pertama, tadi sudah, ya, yang belum paham nanti ditanyakan. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Ya, tidaklah aku menjadikan muttakhidal mudillin, ya kan, menjadikan orang-orang yang sesat. Berikutnya, wa yauma yaqulu nadu syuraka'iya alladzina za'amtum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Wa, dan yauma, beberapa kali kita sebutkan ini. Hari, yaum itu artinya hari. Wa yauma yaqulu, present tense di sini. Yaqulu, dia mengatakan. Ya, dia mengatakan, ya. Atau karena di sini firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia berfirman. Wa yauma yaqulu. Dan manakala dia berkata atau berfirman, nadu, nada yunadi, ya. Nadu, kalian panggillah.
syurakai, sekutu-sekutuku. Dan disambung kan, kayak mina tadi. Harusnya min, tapi disambung mina. Ini pun sama, syurakai. Manakala dia berfirman, ya, dia berfirman, nadu syurakai, panggillah sekutu-sekutuku. Berikutnya, alladzina. Nah, yang sering kita jumpai alladzina. Alladzina, orang-orang yang. Saya mengatakan orang-orang yang. Fada'auhum. Kan dipanggil nih. Pertama Ibu tengok disebutkan penciptaan iblis dan malaikat serta manusia. Berikutnya disebutkan tentang bagaimana iblis ini adalah sebagai musuh. Kemudian mereka yang menuhankan iblis, laknatullahi alaih, maka mereka tidak pernah memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi, bahkan diri mereka sendiri. Dan wa yauma yaqulu, dan manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, panggillah, nadu, panggillah syurakai, sekutu-sekutuku, alladzina, yang, mereka-mereka yang. Syurakai, sekutu-sekutuku, mereka yang. Za'amtum, za'ama artinya menyangka, Bu ya. Za'ama artinya menyangka. Apa bahasa kita ya? Misalnya mengatakan menuduh juga bisa. Arti za'ama juga menyangka atau menuduh, mana-mana. Jadi kalian za'amtum, kalian menyangka. Ya, yang kalian ucapkan, yang kalian sangkakan. Ya. Fada'auhum. Fa, maka da'auhum. Kan disuruh. Nadu, panggil. Sekarang mereka ikutin. Fada'auhum, maka mereka memanggil mereka. Ya, iblis memanggil mereka. Falam yastajibu, fa, maka lam, tidak. Yastajibu, mereka apa? Mereka apa namanya? Kalau dipanggil, apa bahasa kita? Dipanggil kemudian yastajibu, mereka datang itu. Kalau kan istijabah, doanya diijabah, dikabulkan, gitu ya. Falam yastajibu, maka mereka memanggil, dia tidak mau menjawab panggilan itu. Oke. Falam yastajibu lahum, bagi mereka. Ya, waja'alna, dan kami menjadikan bainahum, di antara mereka, maubiqa, tempat kebinasaan. Ya. Ada di sini di buku Ibu, maubiqa, ya, dikatakan tempat kebinasaan, yaitu ay wadiyan min audiyati jahannam, satu lembah dari neraka Jahannam. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fada'auhum falam yastajibu lahum waja'alna, dan kami menjadikan bainahum, di antara mereka, ini sudah beberapa kita jumpai bainahum, ya, lahum, bagi mereka, waja'alna, dan kami jadikan bainahum, di antara mereka, maubiqa. Makanya ini ada pengganggu di depan saya. Maubiqa, tempat kebinasaan. Ya, tadi kita mengatakan maubiqa itu artinya adalah satu lembah di antara lembah-lembah di neraka Jahanam, yang mereka ini kemudian semua dibinasakan, ya, semua mereka dibinasakan di dalamnya, ya. Apabila hada idza dakhalun nar, ini apabila mereka masuk dalam api neraka. Amma ma qablaha fal mubaq hajizun minal musyrikin. Dan adapun dikatakan sebelumnya, al-mubaq itu lembah, dikatakan hajizun bainal muslimin, dia ini adalah sebagai penghalang
di antara orang-orang musyrikin. Wa ma kanu ya'buduna min bidalil qauli ta'ala wa ra'al musyrikuuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha. Ini yang nanti kita ambil mauqi'ah. Jadi al-mubaq ini juga perantara hajiz bainal musyrikin, dia adalah penghalang atau perantara di antara orang musyrikin dengan apa yang mereka sembah. Oke. Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan di sini kaitan dengan mereka yang menjadikan iblis laknatullahi alaih yang tidak mau sujud ini, ya, yang dijadikan iblis laknatullahi alaih yang dia ini tidak mau sujud ketika diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala agar para malaikat sujud, iblis malah tidak mau sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pembangkangan. Kemudian Ibu ingat ayat yang keduanya, ya, yang di ayat yang pertama bagian yang kedua, yang di mana dia ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, bahwasanya wahum lakum adu. Berikutnya, mereka ini yang dijadikan sebagai Tuhan, yang dijadikan sebagai yang diikuti, dan kita sebutkan sekali lagi di pembahasan tentang masalah mereka yang mengikuti iblis itu juga bentuk penyembahan kepada mereka. Dan ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab Ad-Da' wa Dawa. Berikutnya, mereka yang menjadikan iblis, ya, mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan yang mereka ikuti, ini tidak pernah diikut sertakan dalam penciptaan langit dan bumi, bahkan tidak pernah dipanggil dihadirkan dalam penciptaan mereka sendiri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda." Tidak pernah dijadikan orang-orang yang sesat, yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan manakala wa yauma yaqulu nadu, tadi manakala pada hari yang Allah berfirman, nadu syurakai, panggil sekutu-sekutu selain aku, alladzina za'amtum, yang kalian sangkakan, pada auhum, mereka panggil, falam yastajibu lahum, mereka tidak mau mengabulkan, mengikuti, mendengar, melaksanakan. Falam yastajibu, mereka tidak laksanakan, mereka tidak mengikuti, tidak patuh, ya, tidak mengabulkan bagi mereka. Tidak mau dia. Waja'alna bainahum mabiqa, dan kami jadikan di antara mereka itu penghalang, atau disebutkan juga dengan adanya kebinasaan bagi mereka. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka orang-orang yang musyrikin tersebut untuk memanggil sekutu mereka yang dianggap itu sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka menganggap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sekutu yang bisa membantu mereka, memberikan syafaat kepada mereka dan semuanya. Mereka menjadikan, ya, sekutu, sesembahan-sesembahan tersebut selain Allah sebagai sekutu yang bisa membantu mereka, memberikan syafaat kepada mereka, dan yang lainnya. Kemudian, sekutu-sekutu tersebut diperintahkan mereka untuk memanggilnya. Dan tentunya, dikatakan para ulama, ini tidak akan bisa mereka berbuat apapun. Ya, mereka tidak bisa berbuat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan ini sekutu tersebut yang memang mereka tidak bisa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, mengejek mereka dalam firman-Nya, nadu syurakaiyalladzina za'amtum, panggil sekutu-sekutuku yang kalian prasangkakan, yang kalian anggap, yang kalian jadikan itu sebagai sekutu saya. Alladzina za'amtum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar mereka tahu bahwasanya sekutu tersebut tidak akan bisa menolong mereka. Namun mereka tetap langsung memanggil sekutu-sekutu mereka tersebut. Dan
ya sama sekali mereka tidak memenuhi panggilan daripada sekutu tersebut. Jadi ya apa namanya, orang ini memanggil sekutu mereka yang mereka jadikan selain Allah, ya agar dapat menolong mereka. Baik itu dia sembah kepada apa namanya jin. Tadi kita mengatakan sampai jin dalam surat surat Ibrahim, dia katakan jangan salahkan saya. Fala talumuni walumu anfusakum, salahkan diri kalian. Ini jelas. Dia berlepas diri. Ana bimuslihikum wa ma antum bimuslihi. Iblis sudah berlepas diri. Begitu juga pada yang disembah selain Allah. Panggil dia. Mereka yakin kalau tidak akan ada gunanya. Namun tetap mereka panggil sekutu-sekutu tersebut dan tidak ada yang memenuhi panggilannya sama sekali. Yang menjadikan Nabi sebagai yang menjadikan sekutunya adalah Nabi, disuruh panggil. Ya semua, apapun yang dijadikan sekutu disuruh panggil. Ya, dan tidak ada yang memenuhi panggilan itu. Ya, siapa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah menjadikan di antara mereka kebinasaan. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan mereka karena sebab perbuatan kesyirikan yang telah mereka lakukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka untuk memanggil sekutu mereka, dan ini bahwasanya cukup sebagai bukti ya atas kesalahan atau kesalahan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat za'amtum. Nadu syuraka'iyal ladzina za'amtum. Ya, panggil sekutu-sekutu yang kalian prasangkakan. Ya, yang kalian prasangkakan. Yang kalian anggap, yang kalian prasangkakan, panggil mereka. Ya. Kemudian mereka ini tidak ada satupun yang memenuhi panggilan tersebut. Kemudian ada dua pendapat yang kaitannya dengan mereka ini. Ada dua pendapat di kalangan para ulama kaitannya dengan ya waja'alna bainahum maubiqah. Ya, waja'alna bainahum maubiqah, dan dijadikan di antara mereka ya ini adalah maubiqah, tempat kebinasaan. Dijadikan bagi mereka tempat kebinasaan. Setelah mereka memanggil sekutu-sekutu mereka tersebut. Yang pertama, mereka waja'alna bainahum maubiqa, dan kami jadikan bainahum di antara mereka maubiqa, tempat kebinasaan. Mereka dan sesembahan mereka sama-sama akan diazab. Ya, yaitu sekutu mereka yang berupa syaitan, jin, ya, yang mereka sembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang jahat tersebut semua mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maubiqa juga artinya penghalang. Tadi kita mengatakan kan di buku kita di sini, maubiqa ya, fal mubaq hajiz bainal musyrikin. Ibu tengok di bagian yang kedua yang saya sebutkan, fal mubaq al-mubaq dikatakan hajizun bainal musyrikin. Ini adalah penghalang. Ya, penghalang bainal musyrikin, di antara orang-orang musyrikin. Penghalang. Maka dikatakan mubaq atau maubiqa adalah penghalang antara mereka dengan sekutu-sekutu mereka. Ya, maubiq, penghalang di antara sekutu-sekutu mereka. Karena yang disembah mereka bukan hanya syaitan. Ya, kalau Imam Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'wa Dawa mungkin 2 atau 3 pekan yang lalu saya sebutkan alasannya. Kenapa dikatakan mereka menyembah syaitan padahal yang mereka sembah adalah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Maka dikatakan
Yang mereka sembah ini bisa jadi adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang mereka sembah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, yang semua mereka adalah orang-orang yang saleh. Apakah mereka ini akan diazab? Tidak. Ya, tidak. Namun dijadikan penghalang di antara mereka dan yang mereka sekutukan itu. Ya. Sesembahan mereka yang mereka sangka bisa menolong mereka pada hari kiamat, yang kemudian memanggilnya, namun orang saleh yang disembah oleh mereka tidak menjawab seruan mereka tersebut. Ini kalau yang mereka jadikan sesembahan adalah orang saleh, tidak mau memenuhi panggilan mereka tersebut. Allah pun menjadikan di antara mereka penghalang antara mereka dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini mereka tidak menoleh, tidak menjawab sama sekali. Dan ini menunjukkan kondisi kehinaan bagi mereka, sukhriyah, kehinaan bagi mereka, ya, ketika yang disembah berlepas diri pada waktu mereka sangat memerlukan pertolongan. Mereka akan binasa. Mereka ini sudah binasa. Ya. Kemudian panggil sekutu kalian akan menolong dia. Pada waktu mereka sangat memerlukan bantuan, pertolongan, Allah suruh panggil sekutu mereka. Nah, pendapat yang pertama tadi kita mengatakan apa? Ketika disebutkan nadu syuraka'i alladzina za'amtum fada'uhum falam yastajibu lahum. Tidak ada mereka yang membalas seruan mereka tersebut, tidak mengabulkan, tidak mengikuti. Waja'alna bainahum mabiqa, dan di sini dia yang pertama yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu akan diazab, ya, diazab dia dan penyembahnya. Yang kedua, ya, orang-orang saleh yang dianggap sebagai Tuhan yang dimintain selain Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi seruan mereka, padahal pada waktu itu mereka sangat memerlukan adanya bantuan. Gimana Ibu ingat penghinaan coba? Ketika orang akan diazab, ayo panggil. Siapa yang kamu panggil di sini? Panggil teman-teman kamu, suruh mereka sini. Ya, misalnya, sedangkan orang itu sudah bakalan diazab. Ya, ini penghinaan bagi mereka, bahwasanya tidak ada yang bisa menolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di ayat yang saya baca di sini, di buku saya Ibu-ibu, ini sampai 53. Tapi di syarahnya ini, ya, 53. 52. Tapi di syarahnya itu sampai 53. Berarti sampai 53 ya? Yang di sininya next pelajarannya 54. 55. Berarti artinya sampai 53, bukan sampai 52. Ya, kita ambil satu lagi berarti. Kenapa ini kurang ayatnya ditaruh? Di kitab saya kurang satu. Ya, tapi di tafsirnya ada. Karena ini dia masih menjelaskan tentang yang tadi sebenarnya. Penjelasan yang tadi. Jadi, setelah mereka diperintahkan panggil sekutu-sekutunya, ya, dan tidak dikabulkan panggilan tersebut, mulailah sekarang yang terjadi. Wara al-mujrimunan nar. Ya, wa, sekarang kita ambil tafsir harfinya, wa dan ro'ah, melihat. Mereka melihat. Al-mujrimun, orang-orang jahat. An-nara, mereka melihat nar, api. Wara al-mujrimunan nar. Orang-orang mujrimin melihat api. Ya. Fadhannu, dua makna dhann. Nanti kita sebutkan. Fa, maka, dhannu, nu waw jama'. Dhanna artinya berprasangka, menyangka. Ya. Fadhannu,
maka dhannu mereka menyangka. Ini mereka menyangka. Dhann artinya sangkaan, prasangka, gitu ya. Prasangka. Annahum, anna bahwasanya hum mereka muwaqi'u ha. Nah, ha kembali ke neraka. Bahwasanya mereka muwaqi'uha jatuh ke dalam neraka. Oke. Walam dan tidak. Yajidu wajada yajidu. Wajada menjumpai. Yajidu mereka menjumpai. Mereka mendapatkan. Jadi walam yajidu mereka tidak menjumpai. Mereka tidak mendapatkan. Ya, Ibu tengok misalnya walam ajid, ya. Dhahabtu ila lu'lu' walam ajid. Bu, ada diskon di Lulu. Apa itu? Ya, diskon misalnya ada kereta bayi. Oke. Ibu pun pergi. Dhahabtu ila lu'lu' walam ajid. Aku pergi ke Lulu walam ajid dan aku tak jumpa. Gitu kan? Jadi walam yajidu mereka tidak menjumpai. Mereka tidak mendapatkan. Anha darinya masrifa tempat berpaling. Saraf berpaling. Masrifa tempat berpaling. Mereka tidak menjumpai, tidak menemukan, tidak mendapatkan darinya dari neraka itu tempat berpaling. Waliyadzubillah. Di sini Ibu tengok muwaqi'uha ay waqi'una fiha, itu dia jatuh ke dalamnya, wala yakhrujuna minha abadan, dan tidak mereka keluar darinya selama-lamanya. Kemudian walam yajidu anha masrifa ay makanan gairaha yansarifuna ilaihi liyanju min adzabiha, yaitu mereka tidak menjumpai tempat berpaling darinya, yaitu satu tempat yang dia pergi berpaling darinya agar dia ini bisa selamat dari azabnya, azab di dalam api neraka tersebut. Berikutnya, nanti di buku Ibu dibaca penjelasan tambahannya ya. Berikutnya, wara'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Ini kembali ke penjelasan sebelumnya. Mereka sudah pasti binasa. Ya, mereka ini sudah pasti binasa, yang mereka menjadikan musuh sebagai pemimpin-pemimpin, yaitu syaitan itu, yang padahal syaitan tidak ada memiliki sangkut paut apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, dan mereka disuruh panggil itu Tuhan-Tuhan selain Allah, namun tidak ada yang menjawab panggilannya. Wara'al mujrimuna an-nar. Sekarang orang-orang jahat ini melihat api neraka. Wa dhannu annahum waqi'uha. Mereka melihat kepada api neraka. Waliyadzubillah. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, wali-wali yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Ya, dan Ibu ingat bahwasanya dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya, Rasulullah SAW mengatakan, yunsabu lil kafir yaumal qiyamah miqdaru 50 alfasanah. Orang kafir ini, ya, yunsab, merasakan keletihan pada hari kiamat itu, yang dimana miqdaruhu, yang sangat sekali letihnya, yang lamanya itu adalah 50 alfasanah, 50.000 tahun. Kama lam ya'mal fid dunya. Ya, seakan-akan ya tidak pernah mereka merasakan seperti itu keletihan di dunia. Dan poinnya, wa innal kafir la yara jahannam. Dan orang kafir itu melihat api neraka. Ya kan wara'al mujrimuna nara. Mereka melihat api neraka. Yang dilihat itu apinya di depan. Oke, kita lihat. Kemudian wa innal kafir la yara jahannam, sesungguhnya orang kafir itu benar-benar akan melihat neraka jahannam, wa yadhunnu annaha ya, dan mereka menyangka, wa yadhunnu, dan mereka menyangka, ini pasti sudah, ya, annaha muwaqi'atuhu min masirati arba'ina sanah,
bahwasanya dia ini akan masuk ke dalamnya dari jarak 40 tahun. Perjalanan sini ke Doha itu oke lah. Ibu tengok di Mesaid. Ada api kan di Mesaid yang di Silen, ya QP. Atau di sinilah di Ras Laffan ada api. Ibu tengok dari sini api tersebut. Perjalanan kita tempuh mungkin 2 jam ya, ada mungkin 2 jam Silan dari sini lewat jalur Al-Hurfaq itu. Ya ada mungkin 2 jam. Wallahu a'lam lah. Kita tengok api tersebut. Misalnya ya, apakah terasa panasnya? Ya, ibu di depannya saja 10 meter mungkin pun tak ada panas. Ya, sekarang ini mereka melihat api neraka itu perjalanan 40 tahun. Coba, Bu. Perjalanan 1 jam saja kita dari sini ke situ, belum tentu kita bisa melihatnya dan belum tentu kita merasakan ada rasa panasnya. Mustahil. Sekarang perjalanan 40 tahun, coba. Kemana kita 40 tahun? Berapa jaraknya? Sampai mereka melihat api neraka itu. Nah itu, wara'al mujrimun nar. Itu melihatnya saja sudah 40 tahun, ibu-ibu. Ini riwayatnya Imam Ahmad. Sangat pedih azab tersebut. Sangat panas sekali. Makanya sampai dipanaskan 3.000 tahun. Api neraka tersebut sampai dia menjadi hitam pekat dan sangat panas. 3.000 tahun dipanaskan. Ya. Ini bagaimana mereka ya sudah diberikan ketakutan sejak 40 tahun sebelumnya. Mereka sudah takut ini 40 tahun. Perjalanan akan dimasukkan itu sudah mereka diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka yang misalnya disebutkan kaitannya dengan mencium bau surga. Rasulullah juga menyebutkan 40 tahun. Ya, coba mencium bau surga juga sama. Ya, beberapa riwayat menjelaskan tentangnya. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Baunya surga dicium bisa dari perjalanan sekian dan sekian. Ini misalnya, Allah menyebutkan tentang mereka, orang-orang ini melihat api neraka waliyadzubillah. Ya. Para ulama mengatakan, poin yang di sini, apakah ini bentuk keraguan? Ya, sekarang mereka sudah melihat neraka. Fadhannu annahum muwaqi'uha. Maka mereka menyangka kalau mereka itu akan masuk ke dalamnya. Apa makna dhan sekarang? Ya, dhan artinya they think. Think itu dhan. Ya, dhan itu think. Dia menyangka gitu ya. Ada 2 pendapat para ulama. Kita habiskan ini sedikit lagi. Ini agak panjang ini penjelasannya. Dhan ya yang bermakna yakin. Jadi wadhannu annahum muwaqi'uha, makna dari wadhannu artinya mereka yakin mereka pasti akan masuk ke dalamnya. Penolong mereka tidak mau membantu. Kan disuruh panggil penolongnya itu. Tuhan semua suruh panggil, tapi tidak bisa membantu. Sekarang mereka sudah yakin mereka akan masuk ke dalamnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sesuai dengan arti katanya. Dhan artinya think. Bahasa Inggrisnya ya. Mereka menyangka. Ya, dhanantu annaka raja'ta ila Indonesia, ila Malaysia misalnya. Dhanantu, I think you go back to Malaysia. I think, dhanantu. Dhan. Fadhanna, akhi, my father, my brother, think you come back to Malaysia. Misalnya, dhanna akhi annaka raja'ta ila Malaysia. My brother think you come back to Malaysia. Dhan artinya menyangka, bukan yakin. Jadi yang pertama mengatakan mereka sudah yakin. Mereka melihat neraka itu mereka yakin sudah pasti masuk neraka. Penolong mereka tidak bisa bantu. Allah suruh panggil itu yang kalian sekutukan, panggil mereka. Oke, tadi sudah kita jelaskan. Yang sekarang maknanya adalah dhan sesuai dengan makna aslinya, artinya mereka menyangka. Kenapa diartikan demikian? Makna yang kedua, mereka menyangka, padahal mereka sudah melihat neraka jahanam ada di hadapan mereka. Kenapa? Para ulama mengatakan yang mengambil makna dhan menyangka. Sekali lagi Bu pahami ya, yang pertama dhan artinya yakin. Ya, yang kedua dhan artinya think atau menyangka.
Dimaknakan yang kedua, karena mereka masih mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka dia akan masuk ke dalamnya. Namun masih harapan dia untuk Allah mengasihi dia. Ada harapan agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi dia, mengasihani dia, dan agar jangan dia dimasukkan ke dalam api neraka tersebut. Ya, namun di sini ya pengharapan tersebut bukan pada tempatnya. Sudah pasti masuk neraka. Makanya mereka menyangka mereka akan masuk ke dalamnya karena harapan mereka ini bisa jadi Allah mengasihi mereka. Ya, kayaknya disuruh panggil itu. Namun tidak bisa menyelamatkan mereka. Nah, ini yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini kalau mereka mengharapkan pertolongan Allah padahal mereka sudah berada di depan api neraka. Namun mereka tidak mendapatkan pertolongan. Yang disembah selain Allah tidak mau datang menolong mereka. Nah, inilah yang kita sebutkan pada ayat ini berkaitan dengan ya orang-orang kafir dan mereka yang menyembah kepada jin. Dan sekali lagi Imam Ibnu Qayyim mengatakan penyembahan kepada iblis bukan berarti harus iblisnya yang disembah. Bu pahami ya? Bukan berarti iblisnya yang disembah ketika penyembahan kepada iblis. Tidak. Tapi dengan mereka mengikuti ajakan iblis tersebut, ya, dengan mereka mengikuti ajakan iblis tersebut menunjukkan itulah penyembahan mereka kepada iblis, laknatullah alaihi. Saya rasa faedah pada ayat ini kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Kemudian juga ayat berikutnya berkaitan dengan masalah Al-Qur'an yang insyaallah Subhanahu wa taala kita akan ambil pekan berikutnya, dan kalimat-kalimatnya, tafsir secara harfinya juga mudah-mudahan Ibu bisa memahami yang nantinya bisa dilihat kalau Ibu baca surat yang lain, aku udah baca nih, aku udah ikut tafsir. Arti dari ini seperti ini. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya Ibu juga bisa memahami walaupun mungkin tidak semua ayat itu Ibu pahami, tapi sedikit tidak. Wa idh qulna, idh ini manakala. Qulna ini kami cakap. Nah ini dah tahu nih artinya kan gitu. Insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengamalkan apapun faedah yang kita jumpai dari tafsir yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis insyaallah taala. Pekan depan kita sambung maknanya, faedahnya dengan tafsir ayat yang ke-54 ya, kita salah 54. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.